Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Pada hari ini teman saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Ya, beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SMA Negeri 5 Maluku Tengah. Kepada Pak Amin disilahkan untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu pria yang cantik. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sebentar untuk memberikan materi tentang diseminasi budaya positif. Saya atas nama Amin, CGP Angkatan ke-9 dari SMA Negeri 5 Maluku Tengah. Bapak Ibu, dari paparan yang awal, yaitu dari seorang tokoh pendidikan, yaitu kita semua sudah tahu atas nama Ki Hajar Dewantara, yang dia mengungkapkan tentang mendidik dan mengajar. Konsepsional trilogi pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, peran seorang guru sangat menentukan sebuah perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, serta peran guru sangat jelas adalah memberikan pengayoman dan didikan yang baik dalam membentuk karakter diri siswa atau peserta didiknya. Ada beberapa yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, Bapak Ibu, atau guru, yaitu menguasai, memahami kompetensi dari setiap peserta didik, menggunakan metode yang bervariasi, dan memahami perkembangan zaman. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara juga membuat perubahan paradigma belajar. Untuk waktu yang lama, pembelajaran dianggap berpusat kepada pendidik atau guru. Yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana guru mengajarkan dengan baik berbagai pengetahuan yang telah disiapkannya. Tidak terlalu menjadi masalah apakah peserta didik dapat mengikuti cara mengajar guru dengan mudah atau tidak. Yang penting guru sudah mengajarkannya. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Ibu, ada peserta didik itu yang harus kita tahu itu ada memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang harus kita sesuaikan dengan kondisi atau keadaan sekarang ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada prinsipnya, pendidikan dapat menghantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidikan juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang berhubungan dengan kehidupannya. Bapak Ibu yang berbahagia, disiplin positif, masuk pada disiplin positif. Disiplin positif itu adalah ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, di benak Bapak Ibu sekalian? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila tidak perlu digunakan sama sekali. Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian pula harus ada di dalam suasana yang merdeka, yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pemikiran, konsepsi keteladanan, sikap merdeka, cetakan
Selanjutnya Bapak Ibu, ada pun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka iku jawanya norang lepasing pangre nyiunga kuat kuasa mandiri peyana. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga sangat buat memerintah diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dian Anderson dalam bukunya Restricting School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang, kekuatan atau power, kesenangan dan kebebasan. Lalu kita bertahan hidup. Selanjutnya yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Dari 5 ini untuk yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Maksudnya kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Sedangkan yang kedua yang maksud kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasih, mengasihi dan disayangi, menyayangi. Yang ketiga kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diskusi, dan didengar. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan yang akan kita pilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lentunya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Yang kelima atau yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Laser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Di dalam posisi kontrol restitusi ada yang namanya penghubung. Penghubung di sini artinya seorang penghubung bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghubung senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghubung akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Hasilnya adalah Bapak Ibu, kalau kita sering berkata seperti itu, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan heningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kalimat Bapak Ibu yang sering kita lontarkan apabila dibuat merasa bersalah. Selanjutnya di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan
orang-orang yang disayanginya. Hasilnya Bapak Ibu, apabila murid merasa bersalah, murid akan merasa bersalah sama sekali, bersalah dalam mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kendala sikap seperti ini lebih berbahagia dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Selanjutnya, posisi yang selanjutnya yaitu Bapak Ibu, posisi kita sebagai teman. Posisi kita sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan murid akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman para guru bisa negatif, bisa juga positif, Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, contoh untuk posisi kita sebagai teman. Misalnya ada pertanyaan di sini, ayo harus pulang demi bapak ya. Ayo ingat, tidak maaf Bapak Ibu, enggak kurang kelihatan dengan baik. Ayo ingat bantuan bapak selama ini. Itu posisi kita sebagai teman, artinya kita menganggap bahwa siswa itu adalah teman kita. Yang pertama tadi, ayo bantulah demi bapak. Yang kedua, ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Yang ketiga, ayo ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Itu posisi kita sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Hasilnya Bapak Ibu, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif yang hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir ada posisi kita sebagai pemantau pada saat siswa itu mengalami permasalahan. Pemantau berarti mengawasi Bapak Ibu. Kita mengawasi siswa tersebut, kita mengawasi, kita bertanggung jawab dan berperilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi kita sebagai pemantau berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi di sekolah. Misalnya Bapak Ibu, ada pertanyaan di sini, posisi kita sebagai pemantau, yaitu peraturannya apa? Pada saat kita berhadapan dengan siswa itu, apa yang kita tanyakan adalah peraturan. Apakah Anda sudah melanggar peraturan apa? Selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Lalu sesuai peraturan yang kita tanyakan adalah sanksi. Sanksi atau konsekuensi apa pada siswa tersebut. Namun dalam sistem pemantau, di sini seorang pemantau sangat mengendalikan penghitungannya, catatan, sangat mengendalikan penghitungan, catatan, dan yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menyebutkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Posisi terakhir bagi posisi kita sebagai manajer. Posisi kita sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan permasalahan sendiri. Murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri.
Seorang mengajar telah memiliki keterampilan dan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Bapak Ibu, posisi kita sebagai manajer, jika kita sebagai manajer, misalnya ada pertanyaan seperti ini kepada siswa itu, apakah kamu meyakininya, atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi posisi sebagai manajer itu paling prinsipil, di mana apa rencana kamu untuk memperbaiki ketika dia sudah memperbaiki diri. Jadi ditanyakan apa rencana kira-kira setelah memperbaiki diri ke depannya. Jadi seorang manajer, Bapak Ibu, bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Selanjutnya dari bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Pada posisi manajer, maka suara murid sebaiknya terus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, bertongkat pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, atau bersidak gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan yang tentu dengan bimbingan seorang guru. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan dan peraturan kelas? Pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau mengendarai motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Untuk pertanyaan kedua, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bapak Ibu, yang dikatakan dengan apa itu keyakinan dan peraturan, mungkin ada perbedaannya seperti itu. Selanjutnya, pembentukan keyakinan di kelas. Bapak Ibu, pembentukan keyakinan di kelas ini biasanya itu ada kesepakatan dari seorang wali kelas atau siswa, atau yang disepakati dengan guru-guru yang lainnya, yang dimana fungsi kontrolnya itu berada pada wali kelas untuk menyepakati sesuatu peraturan bersama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas, mungkin selama ini tidak ada keyakinan kelas di kelas kita. Mungkin dengan adanya keyakinan kelas ini, mungkin Bapak Ibu yang wali kelas yang ada di sini nanti buat bersama-sama dengan siswa. Kita buat mungkin pertama misalnya keyakinan kelas kita itu apa misalnya? Nah, yang pertama itu kita harus berdoa. Atau keyakinan kelas yang pertama yang harus kita terapkan yaitu kesepakatan bersama, yaitu misalnya 15 menit sebelum jam pelajaran kita sudah ada di dalam kelas. Itu keyakinan kelas Bapak Ibu.
Jadi aturan selain ada aturan sekolah, juga ada aturan dalam kelas yang disebut dengan keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Jadi keyakinan kelas yang pertama kita sepakat bersama bagaimana? 15 menit sebelum jam pelajaran kita semua sudah harus hadir. PDL pertama kita harus berdoa bersama dan lain sebagainya. Tapi jangan terlalu banyak ikuti langkah-langkah yang ada seperti ini. Bersedia menjawab kembali dan lain sebagainya. Jangan terlalu banyak. Yang penting ada keyakinan kelas yang harus kita terapkan di dalam kelas. Selanjutnya, restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui restitusi, Bapak Ibu, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Selanjutnya, Bapak Ibu, sisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segi ketiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya pada benturan. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, posisi teori kontrol sebuah tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir produktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Sisi yang ketiga, Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan keyakinan kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu dan tingkah laku yang salah tentu divalidasi oleh langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi Bapak Ibu, kalau sisi pertama belum masalahnya selesai, kita pindah ke sesi yang kedua. Kalau sesi kedua yang belum selesai juga, berarti kita gabungkan sesi pertama kedua menghasilkan sesi ketiga. Selanjutnya, sisi dua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memiliki kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada refleksi. Refleksi ini, sebelum refleksi Bapak Ibu, mungkin saya kembalikan mic ini kepada moderator. Persilakan. Ya, Bapak Ibu, demikianlah tadi penjelasan mengenai budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Amin. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan. Siapa yang mau bertanya? Oke, Idulis, silahkan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya, yang menjadi setelah mendengar apa yang tadi dipresentasikan atau yang disampaikan oleh
Pak Amin, mungkin terbersit satu pertanyaan di benak saya, yaitu bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita. Kemudian menurut Bapak, apa yang menjadi kesulitan atau kendala kita dalam melaksanakan penerapan budaya positif di sekolah kita? Mungkin itu saja, terima kasih. Iya, baik. Mungkin untuk Pak Amin agar langsung menjawab pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih Bu Liz. Ya, untuk penerapan disiplin, saya kira kendala ini di sekolah kita cukup sulit untuk kita kendalikan dengan disiplin Bapak Ibu. Penerapan disiplin ini kalau kita kaitkan dengan budaya positif Bapak Ibu, di mana kita bertindak sebagai seorang guru itu memberikan pemahaman kepada siswa. Apabila siswa tersebut tidak melakukan disiplin dari segitiga segitiga restitusi, itu bagaimana kita harus mengambil langkah-langkah tiga restitusi itu supaya kita bisa mengendalikan siswa tersebut. Bagaimana siswa itu tidak pernah disiplin, sering datang terlambat, pakaiannya tidak pernah dimasukkan di dalam celana dan lain sebagainya. Yang mana disiplin itu apabila dia melanggar sebuah aturan yang namanya aturan sekolah, itu otomatis ya disiplin, melanggar disiplin. Yang kita kaitkan dengan budaya positif. Bapak Ibu, saya banggakan untuk kita kaitkan dengan budaya positif, yaitu kita harus melakukan langkah-langkah bagaimana siswa itu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tersebut supaya dia bisa merasa bahwa kita seakan-akan siswa itu tidak membutuhkan dia. Artinya budaya pertanyaan yang positif yang nantinya kita berikan kepada siswa tersebut, dan tidak boleh siswa tersebut kita berikan pertanyaan yang nantinya akan memojokkan siswa. Kita berikan pertanyaan, mengapa Anda melanggar peraturan sekolah? Kenapa kamu tidak disiplin? Hal apa yang menjadi kamu tidak disiplin? Yang jelasnya Bapak Ibu, bagaimana caranya yang harus kita lakukan tanpa ada kekerasan, sehingga budaya positif ini kita terapkan di sekolah ini, dan langkah-langkah yang kita ambil supaya siswa tersebut bisa mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Jadi kalau yang dulu dengan sekarang itu dia beda. Kalau dulu itu kan bisa kita gunakan metode rotan dan lain sebagainya, tapi sekarang ini sudah tidak. Kita ditekankan bagaimana budaya positif ini kita lakukan kepada siswa. Namun Bapak Ibu, artinya begini, semua daerah ini kan memiliki karakter siswa yang berbeda-beda. Tapi kalaupun misalnya metode-metode yang lama masih kita gunakan, kita harus melihat kondisi si anak tersebut. Kalaupun misalnya kondisinya kita gunakan metode yang lama itu tidak bisa kita gunakan, yang harus dijalankan dengan budaya positif. Bagaimana budaya positif ini kita terapkan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau menggunakan langkah-langkah misalnya menyelesaikan suatu masalah siswa tersebut dengan melibatkan wali kelas, melibatkan BPPK, melibatkan kesiswaan, bahkan sampai melibatkan pimpinan sekolah. Tapi yang kita terapkan adalah kita harus menggunakan metode budaya positif. Kita seperti itu. Jadi kita harus menggunakan metode-metode positif itu yang awalnya harus kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Yang mendasar dari siswa tersebut, kenapa sampai dia terlambat, kenapa sampai dia tidak pernah menggunakan pakaian yang sesuai dengan aturan, disiplin dia selalu melanggar, kenapa dia masuk terlambat dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Indonesia. Lalu kita juga harus berpegang pada kebutuhan dasarnya di rumah, bagaimana anak tersebut. Kemudian jelasnya kita terapkan suatu langkah-langkah yang bagaimana menurut kita itu harus budaya positif itu kita lakukan, dan kita buat sedemikian rupa
supaya budaya positif itu dilaksanakan, kemungkinan besar nantinya di sekolah ini siswa tersebut bisa jadi dia melakukan disiplin yang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau misalnya budaya positif ini tidak kita lakukan, berarti ada langkah yang lain lagi seperti itu, Bapak Ibu. Tapi yang jelasnya kita berpatokan pada budaya positif. Demikian. Iya, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi, Bapak Ibu, ataukah saran? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan maupun saran kepada Pak Amin untuk langsung menyimpulkan materi hari ini. Bapak Ibu ada refleksi di sini. Mungkin ada Bapak Ibu yang membuat refleksi sesuai dengan 3 pertanyaan yang ada. Ya, silakan Ibu. Ibu siapa? Ibu Rani. Maaf, Ibu Rani silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memberikan refleksi terhadap materi pembiasaan positif, budaya positif. Di sini budaya positif di sini saya rasa materinya sangat bagus dan sangat bagus sekali. Bukan budaya positif ini, saya menilai bahwa budaya positif ini tidak saja kita gunakan untuk siswa, tapi kita juga sebagai guru, dimulai dari seorang guru harus membiasakan atau budaya positifnya lahir dari seorang guru. Kalau guru itu dia terbiasa dengan berpikir positif terhadap siswa, berpikir bahwa siswa ini bisa maju, bisa berkembang, otomatis dia akan menjadikan itu untuk dia bisa diskusikan dengan siswa. Jadi kembalinya kepada yang paling pertama itu kembalinya kepada kita sebagai seorang guru dulu. Sebelum berpikir positif ini kita imbaskan kepada siswa, kita sesama guru dulu. Setiap apa-apa itu kita berpikirnya yang positif dulu. Kita tidak usah berpikir yang negatif, berpikirnya positif dulu. Si ini bikin kerjaannya untuk kemajuan kita seperti ini. Kita tidak usah berpikir yang negatif, negatifnya apa, tidak usah. Kita berpikir positif untuk kemajuan kita bersama. Lalu yang berikut, apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Yang hal yang terus terang yang didapatkan bahwa saya berpikir bahwa kita masih jauh dari kesempurnaan itu. Kita masih kadang tidak berpikir positif, kita masih kadang melakukan sesuatu semau-mau kita, kita masih kadang melakukan hukuman kepada siswa sesuka-suka mau kita. Itu yang perlu harus kita perhatikan. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Otomatis kita akan mengadakan perubahan. Perubahan itu berdasarkan yang sudah kita ikuti, bahwa yang bolehnya kita lakukan ini, yang tidak bolehnya berarti kita harus diskusikan secara bersama. Itu seperti itu. Saya rasa demikian refleksi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan refleksi ini menjadi bahan pertimbangan kita semua. Terima kasih Ibu atas refleksinya yang luar biasa. Mungkin yang terakhir dari saya yaitu saya berikan kesimpulan dari seluruh materi yang ada. Kesimpulan saya itu adalah Bapak Ibu, mari kita budayakan budaya positif di sekolah kita. Dengan adanya budaya positif ini, mungkin disiplin dan permasalahan-permasalahan dari siswa selama ini dapat kita tangani dengan baik. Bukan berarti bahwa semua masalah itu dapat diselesaikan dengan cepat, tapi mari kita lakukan budaya positif ini. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan sekolah ini dapat kita atasi secara perlahan-lahan dan mungkin lama-kelamaan bisa kita membuat sekolah ini lebih berdisiplin ke depannya. Demikian Bapak Ibu.
Ibu sekalian, demikianlah tadi presentasi dari Bapak Amin, calon guru penggerak angkatan 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.